dapat promotri dan bisa sore ini melanjutkan tema yang keempat dengan tema kebijaksanaan menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah dalam hidup bersama. Kita mohon Tuhan secara khusus rahmat kebijaksanaan supaya melalui hikmat ini kita sungguh mampu menghadirkan kerajaan Allah saat ini di dalam kehidupan kita, kebersamaan kita, segala karya dan pelayanan kita. Mari saudara-saudara, kita siapkan sendiri dengan menyadari segala dosa kita di hadapan Tuhan, mohon ampun agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada anak dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membawa saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang berkah. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dalam Ekaristi ini kita mendoakan Romo Yudi yang saat ini sedang sakit, kiranya Allah memberikan rahmat kesembuhan sehingga beliau kembali sehat dan bisa melayani umat yang dipercayakan kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, melalui Yesus Putra-Mu, Engkau menyampaikan rencana-Mu mengenai kami manusia. Kami mohon ajarlah kami bijaksana, sanggup memahami kehidupan-Mu dan menghayati dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersatu bersama Engkau dan Roh Kudus berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bergoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap, meyakinkan dan mantap, Maha Kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembus dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah napas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang Maha Kuasa. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang terang dia layak huni, sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggegahi kebijaksanaan. Dengan kuat dia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain dan harus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga.
Bila tersikap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya, firman-Mu tetap teguh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya, firman-Mu tetap teguh. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya, firman-Mu tetap teguh. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, tadi siang sebelum saya pulang, ada satu sesi retret untuk kami saling memberikan apresiasi. Saya masuk dalam kelompok, ada 6 atau 7 kelompok lainnya. Lalu masing-masing dari kami memberikan apresiasi dalam bentuk talenta apa yang dimiliki, atau dengan kata lain keutamaan-keutamaan baik apa yang dimiliki oleh kelompok ini. Satu persatu para memberikan masukan ke saya, Bung Heri, dan bergantian. Jadi satu kelompok bisa menerima masukan yang baik, tetapi tidak melihat soal yang negatif. Yang dilihat, yang disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya positif, yang disebut oleh orang pembimbing itu sebagai sebuah talenta. Talenta ternyata tidak hanya dibatasi soal kemampuan, bakat, potensi, atau apapun kecakapan yang dimiliki, sisi keterampilan gitu.
Tetapi talenta itu bisa dibahasakan dengan bentuk perhatian yang diberikan kepadamu, cara Tuhan mengasihimu, itulah talenta. Yang mana Tuhan memberikan banyak hal kepada kamu. Jadi talenta diperluas maknanya tidak hanya sekedar kemampuan atau potensi-potensi yang dimiliki atau keterampilan, tetapi talenta itu sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu memperhatikan kamu, Tuhan itu mengasihi kamu, maka kamu punya banyak hal saat ini yang tentu saja dimaksudkan Tuhan supaya itu dikembangkan, Maka Tuhan itu memberikan hal-hal baik kepada kita, memberikan perhatian-perhatian baik kepada kita, bukan memberikan sesuatu yang buruk kepada kita. Tuhan mengasihi kita karena Dia berbelas kasih. Tuhan mencintai kita ya karena Dia memang mencintai, bukan karena hal-hal buruk yang melatar belakanginya. Itu sesi yang terakhir. Sebenarnya saya mau pulang dulu lebih awal, tapi kok eman-eman ya, maka saya menunda pulang. Dan saya merasa bersyukur bahwa saya tidak melewati sesi yang bagian tadi siang ini sebelum pulang, karena bagi saya apresiasi dari teman-teman Romo itu memberikan peneguhan, memberikan penghiburan, memberikan kegembiraan, dan itu memberikan semangat kembali sebagai seorang imam. Ternyata ada banyak hal baik di dalam diri saya. Ternyata ada banyak hal baik di dalam diri para Romo lainnya. Bagaimana kalau keserupaan itu dipakai oleh kita semua umat paroki Kroya gitu ya? Tidak hanya melihat melulu hal-hal buruk di dalam diri sesama kita, tetapi mencoba untuk memakai kacamata Tuhan di dalam memandang sesama, melihat sesama, atau mungkin juga melihat keluarga. Apresiasi talenta yang dimiliki oleh pribadi-pribadi yang ada di dekat kita itu lebih memberi kehidupan kepada mereka, memberikan kegembiraan kepada mereka, memberikan gairah-gairah baru kepada mereka. Dan bukankah hal seperti itulah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah? Ketika seseorang itu mengalami kegembiraan, ya itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kan bukan soal tempat. Kerajaan Allah itu soal sifat. Maka kita seringkali membayangkan bahwa di surga sana, di kerajaan surga sana, yang ada adalah sukacita. Tidak ada kemudian duka cita, tidak lagi ada ratapan, tidak lagi ada persaingan. Yang ada hanyalah sukacita, kegembiraan. Maka kalau tema pertemuan kita pada hari ini adalah tentang kebijaksanaan untuk menjadikan hadirnya kerajaan Allah dalam hidup bersama, hal yang paling sederhana adalah bagaimana kita memberikan perhatian dan juga kasih sebagaimana Tuhan memberikan perhatian dan kasihnya kepada kita. Apresiatif, hal yang bersifat positif, hal yang sungguh-sungguh menghibur, dan itu adalah kerajaan Allah saat ini. Kalau kita tertawa bahagia, bukankah kita bisa memaknai itu? Ini surga saya di sini. Ketika Anda punya uang banyak, ini surga saya saat ini. Karena saya bekerja dengan sungguh, dengan tekun, setia, dan saya merasa bahagia dengan hidup saya, dengan pencapaian saya, dan keluarga yang mengapresiasi saya. Jadi kerajaan Allah, sebagaimana tadi Injil ya, kita dengarkan bahwa kerajaan Allah sesungguhnya itu sudah ada di tengah-tengahmu, ya. Sudah ada di sini, di tempat ini, di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Kerajaan Allah itu sudah ada.
Hanya kemudian yang menjadi perenungan kita selanjutnya adalah apakah cara pandang kita terhadap kehidupan ini sudah seperti Allah memandang kita. Ini yang baik untuk menjadi perenungan kita. Jangan melulu hanya kita melihat dalam kacamata kita secara pribadi, yang ada adalah kemudian kekecewaan dan juga kemarahan atau sesuatu yang tidak membawa kepuasan pada diri sendiri. Saya seringkali meninabubukan diri saya, layani diri dengan memotivasi diri, wis rapor. Tuhan mungkin belum memberikan hal-hal seperti yang saya bayangkan, yang saya inginkan. Ya sudah, mungkin Tuhan punya cara lain, mungkin waktunya belum saat ini dan lain sebagainya. Itu meninabubukan diri, bukan sebuah kepasrahan yang ya sudah berhenti, tidak, tetapi supaya saya menemukan kegembiraan di dalam hidup, di dalam pelayanan, di dalam perjumpaan dan lain sebagainya. Anda saya kira juga punya dinamika yang bermacam-macam ketika berhadapan dengan suka, duka, kecemasan dan harapan dunia di tengah pergulatan-pergulatan Anda. Dan kita diajak untuk tidak hanya melihat bagaimana saya melihat, tetapi bagaimana Allah memandang peristiwa-peristiwa itu. Ada istilah yang dikembangkan oleh Santo Vincentius, Quid Nun Christus. Santo Vincentius merenungkan bahwa Yesus, jika kamu ada di sini sekarang ini, saat ini, kira-kira apa yang akan kamu berbuat? Kira-kira apa yang akan kamu berbuat? Ini menjadi perenungan Santo Vincentius di dalam kesehariannya ketika berhadapan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan atau pergulatan, perjuangan hidup yang dihadapinya. Yesus, kalau kamu ada di sini saat ini, sekarang ini, persis seperti yang sedang aku hadapi, kira-kira apa yang kamu lakukan? Akan kamu lakukan itu apa? Ketika misalnya ada orang yang kemudian menyinggung hati saya, lalu kita memberi sebuah pertanyaan pada diri sendiri, kira-kira kalau kamu disinggung oleh orang lain, apa yang akan kamu lakukan, Yesus? Apa kamu akan marah? Apa kamu akan membenci dia? Atau kamu akan membalas dendam dengan menyinggung hatinya? Ini menjadi bahan perenungan untuk kita. Refleksi. Rasa saya kebijaksanaan itu tidak jauh dari proses kita memakai kecakapan akal budi kita, ketajaman hati nurani kita, sekaligus juga kemendalaman spiritualitas atau roh kita bersama dengan Allah. Maka kita bisa menghasilkan sebuah kebijaksanaan di dalam hidup. Bukan karena salah, bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi karena saya melibatkan Allah di dalam hidup saya. Maka Bapak Ibu, pertanyaan dasar boleh untuk kita bawa selalu di dalam setiap gerak hidup kita. Mudah atau sulit, tidak. Sebuah perenungan Quid Nun Christus. Yesus, ketika kamu berada di sini saat ini, apa yang akan kamu kerjakan? Apa yang akan kamu lakukan? Yang terakhir adalah yang saya tawarkan untuk kita lakukan di dalam membangun komunitas. Rahmat kebijaksanaan itu perlu. Maka pertanyaan ini juga perlu kita pakai. Ketika saya masuk, hidup, tinggal di dalam komunitas, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan untuk komunitas? Di mana dia berada? Maka talenta-talenta baik yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah dalam hidup
bersama. Tentu satu, kita merahmat kebijaksanaan dari Allah. Yang kedua, kita juga perlu mengusahakan di dalam kehidupan kita. Kalau boleh saya catat, saya inventaris yang kira-kira relevan untuk kita. Yang pertama adalah mengendalikan lidah. Lidahmu dikendalikan. Hilang. Lidah tak bertulang, kata sebuah lagu. Ya, betul. Tulis berarti apa pasti saya mengendalikan lidah. Jadi bagaimana kita mengendalikan lidah ini ketika ada godaan untuk, kalau Paus mengatakan, Paus Fransiskus, kalau kamu mulai tergoda untuk bergosip, mengata-ngatai orang lain dengan kata-kata buruk, gigitlah lidahmu. Itu bahasanya Paus Fransiskus seperti itu. Gigitlah lidahmu. Bahwa pada kesadaranmu bahwa ketika kamu mau menggosip, ngomongke romotri, ngomongke romagung, ngomongke sesama, gigit lidahmu. Gigit lidahmu, nganti loro, nganti ruin, kamu merasa sakit sendiri. Itu penanda kita yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah. Mergone nek awake dhewe ngomong macam-macam dan tidak terkontrol, kerajaan Allah tidak ada, tidak hadir di situ. Karena orang bisa kecewa, bisa marah, bisa apapun yang buruk. Ketika kita tidak mengendalikan kita, bagaimana kita bisa menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah kalau kita sendiri tidak mengendalikan lidah kita? Lalu yang kedua, belajar untuk terus menjadi inspirasi. Memberi inspirasi atau menjadi inspirasi. Jadi inspirasi itu tidak harus melalui kata-kata yang luar biasa inspiratif, mungkin di luar pemikiran kita, out of the box. Tetapi menjadi inspirasi, saya kira lebih dekat dengan keteladanan. Bagaimana kita menjadi teladan bagi pribadi-pribadi dalam komunitas kita. Orang akan memandang karya kita ketika kita melakukan hal baik di dalam kehidupan kita. Lebih dari sekedar kata-kata. Saya kira itu menginspirasi. Orang melihat perbuatan baik, orang akan mudah bercerita, wah dia baik. Kemarin dia menolong, kemarin dia berkunjung, kemarin dia menyapa, kemarin dia merangkul dengan hangat pribadi yang sungguh-sungguh dibencinya. Itu memberi inspirasi. Bukankah dengan cara seperti itu juga menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah? Yang ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati yang sering saya sampaikan adalah humus, tanah subur bagi keutamaan-keutamaan lain yang bisa tumbuh di dalam diri kita. Banyak persoalan-persoalan itu terselesaikan ketika kita itu menjadi rendah. Lagi patuh, bertengkar, ketika kedua-duanya itu mengagungkan ego masing-masing, tentu tidak akan selesai. Persoalan akan meruncing, semakin tajam dan mungkin melebar. Tetapi ketika satu itu tampil dalam kerendahan hati, bukan karena pura-pura rendah hati, tapi memang itu mengalir dari kesadaran dan juga keutamaan, saya yakin itu akan menghasilkan pada saya. Tidak mudah, tetapi ini tanda hadirnya kerajaan Allah. Keempat, tidak mencari kepentingan sendiri. Tentu ketika kita ngomong tentang komunitas, kita harus berpikir bukan untuk saya, tetapi untuk komunitas. Ketika saya menjadi bagian dari komunitas, sekali lagi judulnya adalah komunitas. Saya tidak menyoroti soal hidup pribadi. Maka bagaimana kita di dalam hidup berkomunitas ya, memikirkan komunitas. Ketika satu sudah ambil bagian dalam komunitas, mengambil kebijakan bersama dalam komunitas, ya bagaimana kita mendukung komunitas itu bertumbuh berkembang, tidak kemudian menjadi arus yang melemahkan hidup berkomunitas. Terkait dengan tidak mencari kepentingan sendiri adalah mengutamakan
senang memakai gambaran ketika dalam keluarga orang tua akan lebih mendahulukan anaknya menikmati makanan dulu. Kalau saya bayangkan, wis kono matu sing wae, bapak ibu wis mati. Meskipun belum, tapi itu keutamaan yang membentuk komunitas keluarga itu menjadi semakin membahagiakan, semakin membahagiakan. Orang tidak mendahulukan dirinya sendiri, tetapi mendahulukan orang lain di dalam hidup berkomunitas. Yang selanjutnya adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini dalam latihan rohani Santo Ignatius itu cara untuk kita menjadi bijaksana, tegas, lembut, ya. Itu dimainkan dalam latihan rohani karena kelemah lembutan itu mampu memberikan sebuah ruang kenyamanan bagi pribadi-pribadi yang ada di dalam. Tadi ada satu roh yang memberikan masukan, saya ingin nanti tugas kalau atri baik. Kenapa? Kenapa kan dengan saya? Karena nyaman dengan rohani, dengan atri. Atri itu tidak mengancam. Jadi jenengan tidak bisa khawatir bahwa Anda itu terancam dengan saya. Dengan kalau mau terserah, saya tidak akan mengancam Anda. Jadi ada orang yang cerita seperti itu. Anda itu tidak mengancam, justru memberi kenyamanan, memberi ruang kepada pribadi-pribadi untuk dia hidup di dalam ruang private-nya tanpa kemudian menggeret atau memaksakan keluar. Bagi saya itu sebuah keutamaan, tapi juga perlu saya olah terus-menerus. Syukur bahwa itu memberi ruang kenyamanan bagi para penonton. Kalau menentukan bukan soal kebencian, bukan soal kekerasan atau hal-hal yang luar biasa takut untuk umat, tapi bagaimana dengan kelemah lembutan kita bisa menjadi tanda hadirnya kerajaan. Mendengarkan hal-halnya lagi, bukankah mendengarkan itu juga menjadi tanda hadirnya kerajaan? Anda bercerita, saya mendengarkan. Di dalam keluarga, satu pribadi bercerita, yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Peter itu seringkali bercerita, kalau saya pulang ke sini banyak yang bercerita pada saya. Ya, saya mau dengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik. Jangan hanya kemudian mendengar lalu kamu ikut dari apa yang kamu dengar, tapi jadilah pribadi yang memang mampu memberikan argumen sendiri kalau perlu diperlukan. Tapi lebih daripada itu adalah mendengarkan dengan baik. Meski bosan kadang-kadang, dengarkan. Hanya didengarkan saja orang sudah merasakan sukacita, bisa senang dia. Saya pernah cerita di Adipala itu adalah seorang mbah lalu bercerita panjang lebar. Ya, saya mendengarkan saja kisahnya. Dan menurut saya, mbah ini bahagia ketika didengarkan. Itu tanda hadirnya kerajaan. Lalu yang lainnya memaafkan itu hal yang sulit, tetapi itu yang dilakukan Yesus. Maka kalau tadi memakai pertanyaan, with nun Kristus, Yesus ketika kamu ada di sini, ada orang yang melukai saya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Yang dilakukan Yesus adalah memaafkan. Maka untuk menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah dalam komunitas kita, ya ayo kita saling memaafkan. Hal yang paling konkret. Jengkel kalau perselisihan paham mesti ada manusia. Tetapi ayo kita ini murid-murid Yesus. Kita ini mau seperti Yesus.
menjadi serupa dengan Dia, gitu ya. Bukan serupa dengan diri sendiri, tapi serupa dengan Kristus. Ya ayo, ketika kita omong tentang komunitas, lebih luas lagi dari tentang gereja. Kalau masing-masing di dalamnya itu ada luka, melukai, sakit, menyakiti, ayo kita harus saling memaafkan, gitu ya. Karena itu adalah tanda paling konkret hadirnya kerajaan Allah saat ini. Membawa suasana gembira, saya kira jelas. Lalu yang terakhir yang saya inventaris itu belas kasih. Saya kira pertolongan utama itu bisa menjadi tanda konkret bagi kita menghadirkan kerajaan Allah. Maka kalau tema ini adalah kebijaksanaan menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah dalam hidup bersama, maka saya memakai sandal waktu untuk kita lakukan satu pertanyaan Widnum Kristus. Yesus, ketika kamu ada di sini sekarang ini berhadapan dengan situasi komunitas mungkin seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, mari kita memaknai menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah bagi komunitas. Bisa kita lakukan dalam keutamaan-keutamaan yang tadi saya sebutkan. Mungkin Anda bisa memperluas keutamaan-keutamaan itu di dalam kehidupan Anda. Saya yakin Anda bisa. Dan yang terakhir, kita mohon hikmat atau kebijaksanaan dari Allah, supaya kita mampu untuk mengintegrasikan antara akal budi, hati nurani, rasa perasaan, sekaligus juga saya tambahkan dengan kehendak, supaya apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan merupakan hikmat yang berasal dari Allah sendiri. Dimuliakan Tuhan ini dan sepanjang masa. Amin. Kita bersamakan doa. Saudara-saudari, marilah kita memohon dan mengaturkan doa kita kepada Allah dalam kerendahan hati dan kebijaksanaan. Agar Bapa memakai dan mengabulkan doa kita. Bagi gereja umat Allah, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati gerejanya, agar kita semakin teguh dalam mengikuti putranya, satu-satunya jalan menuju kerajaannya. Marilah kita mohon. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah Bapa Maha Baik memenuhi hati kita dengan syukur atas para pendahulu kita, atas khazanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang miskin dan menderita, semoga Allah Bapa Maha Setia memberkati orang-orang yang miskin dan menderita, menuntun mereka untuk saling berpengharapan akan kasih-Nya yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Marilah kita mohon. Bagi umat paroki kita, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati kita semua yang bersatu di dalam nama-Nya dengan rahmat kebijaksanaan yang membantu kita hidup sebagai pribadi yang membawa kebenaran dan kebaikan. Marilah kita mohon. Marilah kita aturkan ujung kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Doa hati Yesus. Ya Yesus, Engkau bersabda, Ya Yesus, Engkau bersabda, apa saja yang kau minta kepada Bapa,
Ya Yesus, Engkau bersabda, kami dari dunia akan susah, tetapi secara kita akan susah. Dengan berharap Maria Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau ajaib bahwa aku sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus kalau itu menjelaskan secara khususnya di mana Tuhan kalau kalian berkata-kata Yesus Yesus yang baik, Engkau bersabda, jika Engkau hendak menyenangkan aku, percaya kepadamu. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan aku, berharap kepada keselamatan. Padamu Tuhan aku berharap agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Dan itu dikasih. Hidup kita yang tanpa arti.
Kudus Allah yang Maha Kuasa dan Berkata, sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang panah dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang panah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon berkenan kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Akan bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan dengan cinta dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon surga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Kristofor serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, bersama dengan para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun memperkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia di dalam Dia, bersama Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan kudus, di dalam roh dan kemuliaan sepanjang segala masa. Apa seluruh berjalan kita maka keraguan kita berdoa. Dimuliakan
Anak domba Allah. Yang Maha Susah dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, yang Maha Susah dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, yang Maha Susah dunia, berilah kami damai. Saudari-saudari yang terkasih, lihatlah. Dialah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak paksa saudara kepada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami tidak berkenan melihat putra-Mu dengan mata kepala kami sendiri, tetapi kami mengimani Engkau berkat sabdanya. Kami mohon datanglah segera kerajaan-Mu bagi semua saja yang mendamaikan kedamaian dan kebaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dilanjutkan dengan keras. Amin.
berkenan kami menyampaikan semua bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Doa Ekaristi dalam penjelasan. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam hati kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku dan aku dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus dengan roti hidup tubuhmu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi. Sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuhmu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami bahasa cintamu, agar dengan menyantap tubuhmu kami mengalami kasih-Mu dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Doa kepada Santa Maria Bunda Allah. Oh perawan yang kuasa dan kudus, doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus. Doa mohon perlindungan berkat Ekaristi halaman 40. Ya Kristus, Tuhan dan Allah, Raja segala, yang menjadikan segala sesuatu, aku mengaturkan syukur kepadamu atas segala pemberian yang Tuhan berikan kepadaku. Sebab itu aku berdoa kepadamu, terimalah saya dan kasih semua manusia. Berikanlah dengan perlindungan dan dibawakan saya, dan jadikanlah aku sampai akhir hayatku ikut mengambil bagian
Paskah Putra-Mu yang telah menebus dunia. Lindungilah kurnia rahmat cinta-Mu yang telah kami terima, dan bawalah kami pada kepenuhan dalam kemuliaan surga. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Tidak mohon berkata. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih, terima kasih untuk bersama kita dalam Ekaristi Novena Fiesta Baru yang keempat. Terima kasih untuk semua petugas liturgi yang sudah berbagian dalam rangkaian Ekaristi pada sore malam hari ini, Pur, Istina, dan juga Rektor, Masmur, persembahan dan sebagainya. Terima kasih juga kepada Romo Tri
yang jauh-jauh dari Karangmangu untuk memimpin Ekaristi kita. Kita akan melanjutkan Ekaristi kita novena yang kelima pada hari Kamis 18 Desember 2025, mempersiapkan kedatangan Mesias dengan penuh harapan yang akan dipimpin oleh Romo Agung Prajayanto. Kami masih mengundang para umat hadir dalam Ekaristi novena Tias Dalam yang kelima, mempersiapkan kedatangan Mesias dengan penuh harapan. Saudara-saudara kasih, dengan demikian pada Ekaristi dan juga adorasi kita sudah selesai. Marilah kita semua diutus. Syukur